Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dari Imam besar umat Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Dengan saya Leo, NIM B10611911049. Lanjut. Nah, itu yang pertama kita akan mengenali seorang Imam Al-Ghazali. Siapa sih itu Imam Al-Ghazali? Kita langsung ke biografi beliau. Imam Al-Ghazali ini nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di Ghazal, Tusi, Provinsi Khurasan, Iran. Dengan demikian, ia termasuk keturunan Persia asli. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain sup yang dibuat dari kulit domba. Kemudian menjualnya di kota Tusi serta gemar mempelajari tasawuf. Oleh karenanya, orang tuanya hanya mau. Kemudian Imam Al-Ghazali ini mendapatkan pendidikan awalnya di Tus, yaitu di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzakani, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nas Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Kemudian pulang ke Tusi lagi. Setelah itu ia pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam atau teologi pada Imam Haramain Juwaini. Mungkin itu sedikit biografi dari seorang Imam Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang sejarah ekonomi pemikiran dari seorang Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu tentang pertukaran sukarela dan revolusi pasar. Seorang Imam Al-Ghazali ini memberikan kebijakan seperti itu dengan menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebagai ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut beliau, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain. Petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah munculnya pasar. Petani atau nelayan yang tidak dapat secara langsung melakukan barter atau pertukaran barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu. Jika petani tidak mendapatkan pembelian dan barang yang dibutuhkannya, ia akan menjual barang dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kemudian pemikiran beliau yang kedua yaitu aktivitas produksi. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Karenanya Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak. Berkaitan dengan aktivitas ekonomi, pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama, kesatuan atau ekonomi dan akhlak akan semakin jelas pada langkah-langkah ekonomi baik yang berkaitan. Kemudian yaitu kebijakan yang ketiga, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Di sini Imam Al-Ghazali menganggap bahwa
kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau fard al-kifayah. Nah, hal ini terjadi jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seseorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan terpenuhi, produksi masyarakat semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Dalam hal ini prinsipnya negara harus mempertanggungjawabkan dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Di samping itu, ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat. Begitu. Kemudian yaitu yang keempat, barter dan revolusi uang. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menurutnya salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari sesuatu pertukaran barter. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan tentang signifikansi uang, yaitu penciptaan dirham dan dinar atau koin emas dan perak, seperti itu, adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung, namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian yaitu yang kelima, kebijakan beliau adalah peranan negara dan keuangan publik. Menurut Imam Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga memenuhi kewajiban sosial. Sebagaimana yang diatur oleh Wahyu, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk. Imam Al-Ghazali ini menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorong untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerjasama. Namun, kecerundungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu aturan bersama mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu, maka peran negara sangat esensial adalah untuk menjaga orang-orang agar hidup secara harmonis dan dalam kerjasama, baik dalam mencari penghidupan. Negara juga harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi ini. Kemudian yang keenam yaitu kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali meningkatkan kemakmuran ekonomi. Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan serta stabilitas. Bahkan, beliau menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan, kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah-daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun, kas negara menjadi kosong, dan kebahagiaan serta kemakmuran dalam masyarakat menjadi hilang. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin yang ketujuh, yaitu tentang keuangan publik. Dalam konteks ini, Imam Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran. Yang pertama dari sisi pendapatan, dan yang kedua yaitu dari sisi pengeluaran. Menurut beliau, pendapatan negara seharusnya
poin yang ke-8, yaitu tentang utang publik. Dalam poin ini, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaannya adalah, jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam baitul mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik, maka atas dasar apa dana-dana itu dipinjam? Artinya di sini Imam Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang, sehingga untuk menutupi kebutuhan mendadak dari suatu negara, seperti itu. Kemudian yaitu tentang yang ke-9, yaitu tentang pengeluaran publik. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali menuturkan bahwa pengeluaran publik harusnya sesuai dengan penegak adilan, sosiologi ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan sesuatu masyarakat yang makmur. Di samping itu, negara boleh mengintervensi dengan tujuan untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas, sehingga timbullah suatu kesejahteraan bagi suatu negara terhadap rakyatnya, untuk menuntut kemiskinan yang telah berlalu, seperti itu. Mungkin ini sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah pemikiran ekonomisan dari seorang imam besar, Imam Al-Ghazali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.